Pernah ngerasa gini nggak? Gaji udah masuk, kok 2 hari kemudian tinggal recehan. Yakin deh, bukan kamu doang. Banyak yang ngalamin kejadian kayak gitu. Aku pun juga pernah kayak gitu. Tapi tenang, di video ini aku bakal bongkar strategi untuk mencapai hidup berkecukupan dengan bijak tanpa harus jadi pelit apalagi nyiksa diri. Yuk kita sama-sama cari tahu gimana caranya hidup cukup, bahagia, dan tetap bisa jajan es kopi susu tiap minggu. Halo, aku Wiwit Kurniawan dan di channel ini kita ngobrol santai tapi berbobot soal keuangan, mindset positif dan gimana caranya jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi hari ini cocok banget buat kamu yang pengen tahu gimana caranya ngatur keuangan pribadi dengan bijak, strategi hidup hemat tapi tetap bisa enjoy, dan tentunya tips hidup berkecukupan tanpa harus jadi crazy rich. Siapin camilan dan catatan karena aku bakal kasih kamu strategi yang udah aku pelajari dari buku-buku keren, pengalaman pribadi, sampai hasil ngobrol sama orang-orang sukses yang hidupnya cukup dan bahagia. Oke, jujur aja ya, kenapa sih kita sering gagal buat hidup cukup? Padahal gaji naik, tapi rasanya tetap aja kurang. Ini karena kita salah fokus. Yang kita kejar tuh seringkali gaya hidup, bukan kecukupan. Contoh nyata nih, temenku namanya Riko, gaji UMR, tapi tiap bulan nongkrong di kafe yang hits, beli gadget terbaru, dan akhir bulan pinjam duit dong. Loh, yang penting nongkrongannya men, ya kan? Padahal kalau dia punya strategi hidup berkecukupan dengan bijak, bisa banget loh, tuh duit disulap jadi tabungan atau investasi. Menurut buku Your Money or Your Life, karya Vicky Robin, hidup cukup itu bukan tentang seberapa besar pendapatanmu, tapi seberapa bijak kamu memanfaatkannya. Kecukupan sama dengan pengeluaran yang sesuai kebutuhan plus kepuasan batin dong. Ada juga konsep dari FIRE Movement, Financial Independence, Retire Early, yang ngajarin kita buat hidup hemat, menabung besar-besaran dan investasi. Tujuannya ya bebas finansial lebih cepat. Tapi kita nggak harus se-ekstrem itu sih. Ada beberapa prinsip penting yang bisa kita ambil nih, kayak kenali kebutuhan versus keinginan, buat budgetin bulanan yang realistis, jangan besar pasak daripada tiang. Ya gitu-gitulah, itu bisa kita pakai. Yuk langsung aja, ini dia 5 strategi untuk mencapai hidup berkecukupan dengan bijak. Yang pertama, bikin tujuan keuangan yang jelas. Mau beli rumah, pergi tosan ke Jepang, atau cukup punya dana darurat 6 bulan. Tentuin dulu goals kamu. Kalau udah kamu tentuin goalsnya, kamu atur. Kira-kira per bulan harus simpan berapa duit. Dan itu anggap uang hilang, jangan diutak-utik. Kalau sulit nahan untuk gak pakai, bisa minta kantormu langsung potong gaji untuk ditabung. Kalau di kantor ada program tabungan, tapi kalau nggak ada ya bisa pakai cara lain. Bisa gunakan tabungan berjangka di bank favorit kamu. Emang rasanya lama sih, tapi kalau udah mulai, udah jalan 5 bulanan lah, nggak kerasa loh. Tapi sekali lagi, kamu harus buat tujuan keuangan yang jelas dulu. 2. Gunakan metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan dan investasi. Ini simple tapi powerful. Kalau kamu punya gaji bulanan, sekarang pertanyaannya, kalau kerjanya serabutan gimana kakak? Kerja serabutan tuh dibayarnya tiap apa ya? Seminggu sekali, sehari langsung bayar, atau apa? Kuncinya begitu terima duit langsung gunakan metode 50-30-20. Misal hari ini dapat kerja dibayar 100.000, langsung tuh 50.000 untuk kebutuhan pokok, 30.000 untuk keinginan, 20.000 untuk simpanan, buat ke Jepang tadi kan. Keinginannya jangan macam-macam dulu ya, uangnya baru 100.000 soalnya. Kalau penghasilannya makin banyak, budget untuk keinginan pun bisa bertambah. Jadi harus lebih semangat bekerja kakak. 3. Evaluasi pengeluaran setiap minggu. Jangan nunggu akhir bulan, cek tiap minggu apakah kamu boros di jajan atau kebutuhan pokok, atau malah untuk dana sosial kemasyarakatan seperti hajatan, besok tetangga sakit.
Intinya, untuk bisa evaluasi keuangan tiap minggu, berarti harus punya kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun. Kalau nggak dicatat, hanya mengandalkan ingatan, aku jamin nggak bakal inget. Kebiasaan mencatat ini jadikan budaya baru dalam hidupmu, agar kamu tidak selalu hidup dengan cara lama yang terbukti tidak berhasil merubah kehidupanmu. 4. Mulai gaya hidup minimalis. Bukan berarti hidup miskin, tapi kamu mulai belajar milih mana yang esensial. Jangan kabutan ya kurang jaga. Harus sadar diri bahwa kondisi kita baru di level 20, belum berada di level 100. Tapi jangan dendam juga, ntar kalau udah di level 100 ya, aku akan belanja dan beli apapun yang aku mau. Jangan gitu. Gaya hidup minimalis itu mengedepankan kesederhanaan. Yang penting kebutuhan tercukupi. 5. Investasi, jangan cuma nabung. Uang nganggur di tabungan itu kayak tanaman yang nggak disiram. Nah, investasi itu nyiramnya. Bisa mulai dari reksadana, saham, atau emas. Belajar dulu dikit-dikit. Kayak bapak ibuku dan mbah-mbahku yang dulu, pasti kalau ada duit hasil panen dibeliin emas. Lumayan bisa dipakai simbok pas kondangan. Tapi itu udah jadi adat di desa loh. Coba cek, hampir semua ibu-ibu itu pasti punya emas. Karena ya itu investasinya. Ada juga yang investasi di sapi atau kambing sih. Ya intinya investasi lah. Oke, biar makin ngejos, aku kasih contoh nyata ya. Aku kerja kantoran, ada gaji bulanan. Tapi karena tiap bulan ada budget tetap dan aku disiplin investasi di reksadana, dalam 3 tahun bisa cicil beli rumah, plus modal usaha ngonten kayak gini. Sekarang rasanya hidupku cukup dan tenang sih. So guys, intinya hidup berkecukupan itu bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang bisa tidur nyenyak karena tagihan beres, perut kenyang, dan hati pun senang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman kamu yang sering bilang, duit tuh kemana ya? Dan pastinya subscribe dong, biar kamu nggak ketinggalan video tips keuangan seru lainnya dari aku. Oke, di video selanjutnya aku bakal bahas cara bikin budgetin tanpa ribet, bahkan buat yang nggak suka ngitung. Jadi stay tune dan aktifin loncengnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan ingat, cukup itu bukan soal jumlah, tapi soal bijak mengelola.